Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Yuk, kita akan segera memulaikan new chapter fellowship kita pada saat ini. Bersyukur ya, kita semua boleh ada di hari pertama, bulan yang baru, bulan Mei 2022 dan sungguh tidak terasa loh. Sungguh tidak terasa, dan kalau mau diingat kembali new chapter ini kurang lebih ya sekitar bulan Mei sih sebetulnya dimulai berawal dari new chapter message. Jadi kerinduan untuk menyampaikan renungan harian dan akhirnya jalan new chapter message mulai dari ya kalau nggak salah bulan Mei lah tahun yang lalu.
Nah, dari New Chapter Message, kemudian terus ada New Chapter Fellowship, ada New Chapter Quote. Oke, tidak berlama kita segera siapkan hati pikiran kita. Haleluya. Kita siapkan hati pikiran kita ya, kita sama-sama menyembah Tuhan. Perlu ya sahabat Bapak Ibu sadari, saya juga sadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan kita manusia. Untuk itu mari kita hormati dengan benar keberadaannya saat ini yang di mana kita mau menyembah, memuji, meninggikan nama Dia. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Haleluya. Yesus Tuhan, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Amin. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Kami gentar, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, amin Tuhan, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Sekali lagi, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Kami gentar, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Kami mengasihi, mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya harta milikku.
berharga di hidupku. Amin. Kau yang ku rindukan, amin. Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ku mengasihi-Mu, ini kami yang mengasihi-Mu. Ku menghormati-Mu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kami rindu, yang ku rindukan, amin. Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam benar Tuhan Yesus, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Amin. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ini kami mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kami rindukan, yang ku rindukan, amin. Kau yang ku nantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami mengasihi,
Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan. Ini kami yang mau menjaga perasaan-Mu, Bapa. Pelayanan kami yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Kami mengasihi-Mu, amin. Ku menghormati-Mu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kami rindukan, yang ku rindukan. Kau yang kami nantikan, yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Ini pernyataan kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Kami menghormati-Mu, Tuhan. Kami rela mempertaruhkan segalanya, Tuhan. Engkau satu, karena Engkau satu-satunya milikku, berharga di hidupku. Kau yang kami rindukan, yang ku rindukan. Kau yang kami nanti, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ini kami, Tuhan, sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang sama-sama beribadah secara online, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu selalu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, kami takut dan gentar agar hidup kami tidak bercela, Tuhan. Agar kami layak tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Kami rindu menjaga perasaan-Mu, karena itulah pelayanan kami yang sebenarnya. Semua yang kami lakukan, Engkau menikmatinya atau tidak, terus itu yang kami perkarakan. Kami menghadap tata-Mu, Tuhan. Kami menghadap tata-Mu, Tuhan. Engkau satu-satunya harta kami, Engkau satu-satunya yang berharga dalam hidup kami. Tak ada yang lain. Kau yang kami rindukan, Engkau yang kami rindukan, Tuhan. Ini kami datang di tata-Mu, memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, kami mau taruh nih chapter fellowship kali ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ini chapter fellowship 1 Mei Tuhan 2022 kami taruh ke dalam tangan-Mu menjadi agenda sorga. Kami dapat memberkati Engkau, kami dapat memberi hidup kami kepadamu. Bahkan sebentar melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, dengan tema mempertaruhkan segalanya. Kami memberi hidup kami untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan.
Sehingga kami serupa dengan-Mu Yesus, sempurna seperti Bapa, sesuai dengan yang Kau kehendaki agar kami tidak binasa Tuhan. Haleluya, untuk itu kami taruh, kami persembahkan kepadamu hidup kami. Melalui ibadah kami di Chapter Fellowship kali ini Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan nama-Mu sembah sujud. Haleluya. Muliakan kami keagungan nama-Mu Tuhan. Besar, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur Tuhan, tak terukur betapa limpah terlalu baik Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat saat ini, bersama para malaikat saat ini kami memuji-Mu bersama malaikat penyembah. Oh Tuhan, menyembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Bersama para haleluya Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, amin, kuduslah Tuhan. Selamanya
ditinggikan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, yes, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Kami tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Kami datang ke Gunung Kudus, datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Datang padamu, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, padamu di gunung kudus-Mu, sembah sujud kepadamu dengan hidup tak bercela, tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputiku. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya.
Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar suaranya. Kebenarannya akan disampaikan bagi kita. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan demi kesempatan hidup yang Kau masih beri bagi kami. Untuk kami menjadi apa yang Kau mau dalam diri kami. Karena Engkau tidak pernah dan tidak merancangkan kami semua binasa. Untuk itu dengan segala cara Engkau membuat kami agar tidak binasa. Tapi semua tergantung respon kami. Tergantung dari respon kami. Seperti halnya saat ini juga tergantung respon kami. Kami mau mendengar atau tidak. Tapi barang siapa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, tentu akan menerima berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Bukan berkat jasmani, bukan berkat materi, tapi berkat kekekalan. Kami semakin berjuang untuk berubah dapat menyenangkan hati-Mu. Sehingga dengan kebenaran yang kami terima, kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami semakin menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, berbicaralah bagi kami, pakai aku anak-Mu, pakai Grover Tuhan. Murni daripada-Mu disampaikan bagi kami semua. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali ya hari ini 1 Mei ya 2022 ya, kita ibadah secara online, belum bisa onsite karena ada 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kita saat ini masuk pada kebenaran, dan kebenaran hari ini bertemakan mempertaruhkan segalanya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca ayat Alkitab dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Wah, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi saya ulang ya, Matius 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Wah, ini luar biasa ya sahabat Bapak Ibu. Jadi hal kerajaan sorga, kekekalan kita, ini seumpama harta, di mana harta ini berbicara sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Jadi berbicara harta, ini berbicara sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi kerajaan sorga, hubungan kita dengan Tuhan, itu seumpama harta. Jadi berbicara harta adalah berbicara apa? Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Nah itu ada di ladang. Nah kemudian ditemukan orang, ini saya misalnya temukan harta sesuatu yang paling berharga itu di ladang. Nah karena baru saya yang menemukannya, karena ladang itu bukan punya saya pendamkan lagi supaya tidak dilihat oleh orang yang lain. Saya tentunya bersukacita, dan karena sukacita saya pergi jual semua kepunyaan saya beli ladang itu. Karena di dalamnya terkandung harta yang luar biasa. Itu yang selama ini saya cari-cari. Saya jual seluruh milik. Jadi menjual seluruh milik artinya apa? Segala hal yang berarti dalam hidup kita,
demi kita mendapatkan sesuatu yang berarti yang lain yang lebih dari yang kita miliki sebelumnya, saya tinggalkan. Saya jual, saya beli ladang itu. Haleluya. Itu berbicara mengenai kerajaan sorga di mana orang ini rela. Saya rela mempertaruhkan segalanya. Saya rela mempertaruhkan segalanya, menjual seluruh milik saya lalu membeli ladang itu karena saya yakin di ladang itu, bukan saya yakin karena saya sudah temukan. Hal ini berbicara bagaimana kita juga menemukan yang benar mengenai kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga bukan berbicara makan, minum, pakai, melainkan sukacita, kebenaran, damai sejahtera dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mau mempertaruhkan segalanya untuk itu? Amin. Nah, ini ada ilustrasi. Saya mau mengantar kita ke dalam satu ilustrasi seperti ini. Supaya kita nanti bisa mempertaruhkan segalanya untuk hal yang terpenting dalam hidup kita, di mana hal yang terpenting dalam hidup kita yaitu Tuhan dan kerajaannya, tidak ada yang lain. Nah, tentunya kita pernah ya melihat atau mendengar mengenai orang yang berjudi, ya kan? Atau jangan-jangan sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan ini ada yang hobinya berjudi begitu. Nah, dengar ya selanjutnya ya supaya bisa mengambil pilihan mau bertobat atau lanjut. Jadi tentunya kita pernah melihat atau mendengar mengenai orang-orang yang hidupnya berjudi, termasuk bagaimana cerita mereka sampai akhirnya. Saat orang berjudi maka targetannya apa? Menang. Karena kalau menang banyak uang, karena kalau menang harga diri tinggi, ya kan? Ih, menang ini, banyak uang, harga diri. Kembali lagi soal apa? Aku. Jadi setiap orang berjudi targetannya itu menang atau tidak sama sekali. Nah, ini orang berjudi ini, wah, patut diteladani apanya? Spiritnya, gairahnya. Targetannya menang. Kalau tidak menang ya tidak sama sekali. Gitu. Tetapi tentunya tidak ada yang namanya orang berjudi mau kalah, maunya menang. Sehingga orang tersebut akan menargetkan yaitu apa? Menang, menang, dan menang. Gitu kan. Nah, seperti halnya kalau misalnya judi yang dilegalkan di Amerika di Las Vegas, itu khusus judi semua gitu. Nah, orang-orang yang datang ke situ maunya menang gitu. Nah, karena hal tersebut tidak sedikit orang-orang yang memiliki ketergantungan dengan judi. Karena apa? Karena fokusnya menang. Di saat kalah coba lagi, di saat kalah coba lagi, terus sampai maunya menang. Menang satu kali ketagihan. Ah, ini saya bisa menang. Berarti saya bisa menang lagi. Saya bisa menang lagi. Saya bisa menang lagi. Padahal tidak memikirkan di saat dirinya berpeluang menang, dirinya juga pasti akan berpeluang kalah. Iya kan? Betul enggak? Nah, bahkan tidak sedikit juga karena saking ketergantungan dengan judi, tidak mempedulikan yang lain. Termasuk judi menyabung ayam. Tidak mempedulikan yang lain. Saat seseorang dikuasai dengan nafsu judi dalam hal ini, orang-orang itu bisa mempertaruhkan segalanya loh. Dan bahkan rela kehilangan segalanya demi apa? Demi menang judi. Betul enggak? Wah, ini judi ini aduh, dampaknya ini luar biasa ya. Nah, kalau gairah spirit orang berjudi itu kita miliki dalam kita mencari Tuhan, aduh luar biasa juga, amin. Amin. Tergantung, satu kali menang, aduh pasti bisa menang lagi, betul gak? Pernah gak kita begitu? Mungkin bukan dalam hal judi, betul gak? Mungkin bukan dalam hal judi. Dalam hal pekerjaan, aduh tanggung nih, betul gak? Akhirnya kita rasa-rasanya dalam hal pekerjaan sehari-hari juga, aduh tanggung. Sehingga saat seseorang sudah dikuasai oleh judi ini atau kecintaan terhadap apapun itu, maka orang tersebut rela mempertaruhkan segalanya loh. Betul enggak? Bahkan rela kehilangan segalanya demi apa? Demi sesuatu itu yang kita anggap kita sudah ketergantungan di dalamnya, kita kecanduan di dalamnya. Nah, contoh dalam hal judi ini tidak sedikit juga karena judi dipikirnya sudah untung, ternyata untung. Menang padahal cuma satu kali, tapi kalahnya sudah berapa kali? 100 kali misalnya. Menang, tapi enggak tahunya ternyata sudah keluar 2 juta, menang 1 juta. Ternyata sudah keluar 2 juta.
Jadi pertanyaan, kenapa ya orang-orang tersebut sampai ketergantungan terhadap judi loh? Pernah nggak kita dapati orang-orang yang, ih ini orang ini kok tergantung sekali judi loh. Judi ayam lah, judi kartu lah, atau apalah. Jawabannya karena aku dalam diri seseorang tersebut banyak sekali. Orang itu sebetulnya kalau mau bicara materi, bahkan justru banyak juga orang yang kaya yang bermain judi. Jadi bukan karena mencari uang juga, tapi karena ada sesuatu, ada something, ada sesuatu, ada kayak aku dalam diri, bukan kayak aku, memang aku dalam diri seseorang tersebut banyak sekali mendominasi. Sehingga karena aku tidak lagi mempedulikan yang lain, termasuk orang-orang yang dikasihi. Berapa banyak orang suami istri, kemudian sang suami atau sang istri berjudi, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Demi judi loh. Aku dalam diri orang tersebut berkuasa. Dan secara umur boleh tua, betul enggak? Tetapi hidupnya masih kanak-kanak. Karena apa? Karena aku dan aku. Sama juga loh sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua yang mengaku anak Tuhan, orang percaya, yang hidupnya masih aku ingin begini, aku ingin begitu, semuanya tentang aku, masih kanak-kanak. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita masih kanak-kanak. Masih ada potensi dosa, kodrat dosa dalam diri kita. Jangan sampai. Aku besar sehingga tidak mempedulikan yang lain. Dan karena aku tersebut rela mempertaruhkan segalanya. Dan hal tersebut bukan cuma dalam satu bidang judi, tapi banyak bidang, betul enggak? Sehingga segala sesuatu yang di dalamnya kita sudah memiliki ketergantungan atau kita sudah melekat dan terikat percintaan dengan suatu hal tertentu, maka kita dapat mempertaruhkan segalanya. Termasuk nyawa kita sekalipun kita bisa pertaruhkan, betul enggak? Sehingga dunia ini, iblis mendesain dunia ini agar kita terikat di dalamnya. Mencari Tuhan pun didesain oleh iblis, kita ditipu. Mencari Tuhan pun ujung-ujungnya supaya apa? Supaya kita kaya, yang sakit jadi sembuh, ya. Yang berbeban berat masalah, padahal toh masalah juga itu kita yang sebabkan, begitu kan? Kita apa? Kita cari Tuhan. Salah loh. Jahat loh kita kalau begitu. Betul nggak? Wah. Hal yang lain, seorang bapak dapat melakukan kejahatan dengan cara mencuri, tujuannya untuk mendapatkan uang. Nah, di balik uang yang dia dapatkan, ada lagi tujuannya, motifnya untuk apa? Untuk membeli anaknya, untuk membeli susu terhadap anaknya yang masih bayi. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Si bapak ini loh rela mempertaruhkan segalanya. Dia tahu konsekuensinya bahwa di mata hukum dunia ini salah. Tetapi tetap saja dilakukan karena keadaan mendesak. Sehingga seringkali dan tidak jarang Tuhan itu membuat kita atau mengizinkan kita dalam keadaan terdesak sebetulnya untuk mau mempertaruhkan segalanya hanya bagi Tuhan. Tapi kan kembali lagi pilihan. Contoh pilihan bapak ini yang saya ilustrasikan melakukan kejahatan. Berapa banyak yang melayani Tuhan di gereja aktif, tapi di tempat kerja, di dunia usaha, di dunia pekerjaan, tipu sana sini jalan terus. Apa sih yang dicari? Uang. Tapi tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Masih mending untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi tidak sedikit juga yang ternyata ada keinginan-keinginan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, agenda-agenda pribadi. Haleluya. Jadi tadi bukan cuma judi. Segala sesuatu yang di dalamnya kita sudah memiliki ketergantungan, kita sudah melekat, terikat percintaan, kita dapat mempertaruhkan segalanya. Dan ternyata bukan cuma itu. Untuk memenuhi kebutuhan pun, banyak orang rela mempertaruhkan segalanya, betul enggak? Mencuri uang perusahaan, mencuri uang rakyat, korupsi.
Dan banyak lagi yang lainnya. Mencuri waktu. Ya kan? Dan bukan hanya untuk kebutuhan loh. Bukan hanya untuk kebutuhan. Banyak juga pelayan-pelayan di gereja yang mempertaruhkan segalanya. Tapi ternyata supaya mau dihargai. Ada keangkuhan hidup. Supaya mau dipuji. Supaya bisa dilihat orang nih loh. Orang ini melayani loh. Dia bisa mempertaruhkan segalanya, waktu pun dipertaruhkan. Karena apa? Saya bilang begitu karena saya juga begitu dulu. Saya rela biar berkelahi dengan istri, dengan anak-anak, agar pelayanan tidak terbengkalai. Padahal pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Tujuannya sebetulnya bukan karena pelayanan itu sendiri, bukan karena melayani perasaan Bapak. Supaya ada dihargai, ini loh hamba Tuhan ini loh, wah rajin sekali. Dan bisa dipuji, tapi tidak memperhatikan istri anak-anak. Justru mengharapkan istri anak-anak mengerti keadaan kita yang melayani. Jahat enggak kita? Nah, kita berbalik, kita bersembunyi atau bersembunyi di balik topeng kita melayani. Mempertaruhkan katanya untuk Tuhan tapi ternyata bukan untuk Tuhan. Banyak lagi yang lain kita bisa mempertaruhkan segalanya. Demi kebutuhan yang mendesak tadi, semua dipertaruhkan. Contoh demi anak kita, demi istri kita. Semua akan dipertaruhkan demi orang-orang yang kita cintai. Semua kita bisa lakukan, semua kita bisa pertaruhkan. Kita bisa mempertaruhkan segalanya. Ada yang mengambil jalan dengan bekerja keras sebagai wujud tanggung jawab, tapi ada juga yang mengambil jalan singkat dengan melakukan kejahatan, walaupun menurut mereka juga itu tanggung jawab. Tapi mereka mengambil jalan singkat yaitu melakukan kejahatan. Nah, semua itu kan pilihan-pilihan diberikan ke kita. Kita mau memilih mana? Tapi kita poinnya, kita bisa mempertaruhkan segalanya demi orang-orang yang kita cintai. Dan bukan hanya itu saja loh sahabat Bapak Ibu. Saat ini banyak loh remaja pemudi yang rela mempertaruhkan keperawanannya demi kondisi ekonomi keluarga, keuangan keluarga yang menipis. Tapi yang lebih parahnya lagi, ada juga yang rela mempertaruhkan keperawanannya demi apa? Demi motivasi agar tidak kalah saing. Dijual keperawanannya. Bahkan di tempat yang lain, bukan hanya remaja. Suami istri pun, suami jual. Untuk berhubungan badan dengan orang lain. Supaya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi bukan cuma memenuhi kebutuhan keluarga, sudah ada plus-plusnya yang lain. Karena keinginan. Nah, kembali di remaja tadi, cowoknya melakukan pemasaran, suaminya yang melakukan pemasaran, istrinya atau si cewek ini yang dipasarkan. Aduh, sungguh bejat sahabat Bapak Ibu. Rela loh mempertaruhkan segalanya sahabat Bapak Ibu. Demi apa? Demi aku. Gengsi, harga diri. Yang akhirnya sudah tidak memiliki lagi harga diri. Kalaupun itu suami istri kemudian demikian, bagaimana itu sahabat Bapak Ibu? Tapi sekali lagi saya juga mau menyampaikan bagi orang-orang seperti ini yang juga menyaksikan, yang sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk merubah hidupmu. Kalau engkau bisa mempertaruhkan segalanya untuk hal-hal seperti ini, mari pertaruhkan segalanya juga untuk Tuhan. Haleluya. Pertaruhkan segalanya untuk Tuhan. Selanjutnya ada pertanyaan. Hal apa di dunia ini yang pasti akan terjadi? Apa sahabat Bapak Ibu? Apa hal di dunia ini yang pasti akan terjadi?
Tidak mungkin tidak. Semua orang akan mengalami hal ini. Akan terjadi. Persoalan iya. Kematian pasti. Saya mau titik beratkan di kematian. Orang-orang, kita semua yang hidup di bumi ini, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Orang yang lahir itu sudah divonis mati loh sahabat Bapak Ibu. Bayi-bayi yang lahir itu sudah divonis mati. Tetapi eksekusinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Amin. Dan pernahkah kita menyadari bahwa ada satu juga realitas kehidupan, bahwa setelah manusia mati, manusia akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya nanti setelah kematian tersebut. Karena manusia ini makhluk kekal, beda dengan hewan, beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan. Hewan binatang sama ya, beda dengan hewan binatang maupun tumbuhan lah begitu. Kita ini manusia makhluk kekal. Oke, tubuh fisik kita kembali dari debu, kembali ke tanah. Roh jiwa kita ini sahabat Bapak Ibu, yang nantinya di saat Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, kita diubahkan menjadi menggunakan tubuh kemuliaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak berkenan enak saja tetap tertinggal di bumi, karena bumi ini nantinya jadi lautan api. Gitu. Kita harus menyadari hal ini. Saya bukannya menakut-nakuti, tapi kalau misalnya merasakan takut ya puji Tuhan lah, berarti kita harus was-was diri, kita mau berbenah diri, amin. Jadi setelah kematian ada kehidupan nantinya yang sesungguhnya itu yang akan kita jalani bersama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan terus, ditentukan sejak kapan? Dan Allah itu tidak menentukan, oh orang ini masuk, orang itu tidak. Tidak. Tuhan tidak menginginkan ada satu orang yang binasa. Justru itu Yesus hadir, Tuhan kita yang agung dan mulia, Yesus Kristus menjalani proses karya keselamatan. Tapi semua tergantung kita. Kenapa tergantung kita? Karena kita ini manusia diberi pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak. Dan kehendak yang diberi pada kita bebas. Karena kita bukan robot, kita tidak bisa di-setel oleh Tuhan. Kalau kita tidak memilih untuk di-setel Tuhan. Nah, kita ini bebas memilih. Dan yang selanjutnya, keselamatan itu bukan untuk golongan tertentu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Jadi kita seluruh umat manusia itu dipilih untuk selamat. Tapi bukan berarti dipilih untuk selamat kita tidak meresponinya. Tentunya kembali kepada manusia itu sendiri. Mau mengambil pilihan untuk selamat, mau meresponinya atau tidak. Kalau kita mau merespon dengan mengambil pilihan untuk selamat, maka kita harus serius dengan pilihan yang kita ambil. Seperti Paulus katakan, kamu dalam pergumulan melawan dosa belum mencucurkan darah. Artinya apa? Kita harus berjuang untuk menggumuli kodrat dosa dalam diri kita, sehingga kita beralih menjadi kodrat ilahi. Jadi berbicara kodrat itu berbicara nature. Berbicara nature kebiasaan. Dari kebiasaan manusia lama kita, yang dulunya pang memakai, pang marah, pang ini, pang itu. Jadi pang baik. Bukan hanya cukup pang baik, tapi yang pokok adalah melakukan seluruh kehendak Allah. Serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Karena hidup kita, standar kekristenan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sahabat Bapak Ibu. Itu standar, bukan saya yang nambah-nambah, itu standar. Itu standarnya. Nah, pilihan tersebut harus kita ambil sejak sekarang. Bukan nanti di saat kita sudah tidak berdaya, baru kita ambil pilihan mengikut Tuhan Yesus. Bukan nanti di akhir hidup kita, nafas satu-satu, Tuhan ampuni aku. Saya mau katakan sahabat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dosa masa lalu kita, sekarang dan yang akan datang. Lah, berarti kita masuk surga dong? Belum tentu. Karena kebiasaan, kodrat tadi, nature tadi, kebiasaan kita, apa ya?
potensi dalam diri kita, kita masih merindukan untuk melakukan dosa. Bayangkan orang-orang yang seperti ini, yang diampuni kemudian masuk langit baru, bumi baru, tetap nantinya di langit baru, bumi baru, orang tersebut berpotensi melakukan hal yang sama lagi pada waktu hidup di bumi ini. Justru itu keselamatan itu dikembalikan pada rancangan Allah semula. Sehingga kita diberi waktu 70-80 tahun untuk menghabisi aku dalam diri kita, untuk menghabisi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dalam diri kita. Di saat kita memilih untuk selamat, maka kita harus menghabisi aku dalam diri kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, kamu pasti bisa, sahabat Bapak Ibu. Saya juga pasti bisa. Karena sekali lagi ya, Tuhan merindukan tidak ada di antara kita manusia yang binasa. Tetapi kalau manusia tidak meresponi hal tersebut dengan benar, tidak memilih untuk tidak binasa, maka Tuhan juga tidak bisa mengambil alih hidup kita. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan kita atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita, yang pada kesemuanya mendatangkan kebaikan atas diri kita. Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan keselamatan bagi kita, yang selanjutnya kita harus melanjutkan untuk kerjakan keselamatan kita. Artinya kita harus berusaha. Kita harus berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bahkan harus dengan takut dan gentar. Dan takut dan gentar di sini berarti dengan perasaan yang hormat, dengan perasaan yang takut kalau kita melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hormat kepada karya keselamatan itu sendiri. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya apa? Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kalau kita biarpun sekalipun Yesus sudah mati bagi kita, tapi kalau kita tidak mau menanggalkan manusia lama kita, kita tidak mau mengerjakan keselamatan kita, maka manusia lama kita yang akan menemui kebinasaan. Kita akan menghadapi yang namanya kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan kita. Oleh karenanya kita harus menanggalkan manusia lama supaya dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam roh kita ada Roh Kudus, kita dibaharui, dan di dalam pikiran melalui kebenaran-kebenaran firman yang kita saat ini dengar. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan manusia baru bukan secara otomatis, bukan secara sini aku hamba Tuhan mendoakan kamu manusia baru, sudah ya kamu hidup baru ya. Bukan. Setelah didoakan ada perjuangan kita untuk hidup mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita, ini korelasi ayat ini terdapat dalam rancangan Allah semula. Kita harus mengenakan manusia baru sesuai dengan rancangan Allah semula. Amin. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini makna keselamatan sebenarnya. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka kita harus menanggalkan manusia lama. Amin. Karena manusia lama kita atau kodrat dosa dalam diri kita selalu membuat kita menjadi pribadi dengan keakuan yang tinggi. Keakuan yang tinggi sehingga menyesatkan kita, yang akan menggiring kita untuk binasa. Nah, selanjutnya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kaitannya juga dalam Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budimu, matikan aku dalam dirimu. Supaya kita bisa supaya kita bisa mengetahui, membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan. Nah, kalau untuk hal yang fana kita bisa pertaruhkan segalanya demi iming-iming agar kaya, yang juga toh tidak mempengaruhi kekekalan kita di LB3, di langit baru bumi baru, justru sebaliknya membawa kita masuk ke dalam api kekal.
Dan yang anehnya banyak orang justru memilih hal tersebut. Nah, kenapa untuk hal-hal yang bersifat kekal, yang mempengaruhi kekekalan kita di langit baru, bumi baru, kenapa kita tidak rela untuk berjuang? Termasuk seperti yang di awal saya sampaikan, semua bisa mempertaruhkan segalanya demi hal-hal yang fana loh. Terus kenapa untuk nasib kekal kita, untuk kita masuk di langit baru, bumi baru, untuk kehidupan kita yang sebenarnya di dunia yang akan datang, kenapa kita tidak bisa untuk mempertaruhkan segalanya? Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dalam New Chapter Fellowship, kita harus benar-benar menyadari hal yang telah disebutkan bahwa kita adalah manusia yang merupakan makhluk kekal. Ada suatu tempat yang terindah yang telah disiapkan oleh Bapa bagi kita yang taat kepadanya, amin. Nah, kita juga harus menjadikan tempat tersebut satu dan satu-satunya tujuan kita sejak di bumi ini. Karena di sana tidak ada lagi ratap tangis serta kertak gigi, menjadi tempat impian yang nyata bagi orang percaya. Dan bila tempat tersebut adalah tujuan kita, maka kita harus dapat mempertaruhkan segalanya di kehidupan saat ini, di kesementaraan ini, untuk nantinya kita ke sana. Sehingga mohon maaf, saya kurang sependapat kalau misalnya ada hamba Tuhan katakan, kita kan masih hidup di dunia. Berarti kita itu hidup, apa ya, kayak kompromi, betul enggak? Jangan kompromi sahabat Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempertaruhkan segalanya, untuk hal-hal yang bersifat fana bahkan melakukan kejahatan, kenapa gairah itu kita tidak bawa untuk mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan, amin. Kita pertaruhkan segalanya untuk kehidupan kekal kita. Dan kita yang tidak bisa mempertaruhkan segalanya bagi Tuhan untuk hidup masuk langit baru, bumi baru, maka kita fail, kita gagal. Jadi gagal itu bukan nanti gagal, tetapi kita sudah gagal saat hidup di kesementaraan ini. Jadi kegagalan itu bukan apa ya, kayak bagi kita yang tidak dapat mempertaruhkan segalanya, kita sudah gagal. Bukan nanti kita nantinya mati masuk neraka kemudian gagal, bukan itu. Tapi sejak hidup di kesementaraan ini kita sudah gagal di saat kita tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk Tuhan, amin. Jadi gagal di sini bukan berarti, oh kamu itu bukan apa-apa, kamu telah gagal menjalani hidup. Kamu bukan orang yang kaya, kamu bukan orang yang berhasil, kamu bukan orang yang sukses secara lahiriah. Tetapi orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mau berjuang untuk serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Amin. Orang yang gagal, orang yang tidak mau berjuang serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Gagal karena tidak mau memilih mempertaruhkan segalanya bagi Tuhan. Sedangkan orang-orang yang berhasil yakni orang-orang yang rela mempertaruhkan segalanya bagi Tuhan. Untuk mau berjuang mengenakan gaya hidup Yesus dalam diri kita, menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia yang baru. Sehingga saya mau katakan awal kunci kesuksesan kita, yakni bila kita rela mempertaruhkan segalanya hanya bagi Tuhan. Dan hal ini berat ya, berat, saya tahu berat, karena saya juga sementara menjalaninya. Tetapi seperti orang yang sudah terlanjur, itu kata terlanjur ini penting, terlanjur. Contoh misalnya orang yang sudah terlanjur berjudi, orang yang sudah terlanjur melekat percintaan dengan dunia ini, maka semuanya dapat dipertaruhkan untuk hal-hal itu. Nah, seperti halnya hal itu, mari kita harus benar-benar terlanjur cinta dengan Tuhan, melekat percintaan dengan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, bagaimana kita akan dapat mempertaruhkan segalanya? Satu, menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Amin. Oleh karenanya kita harus benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Karena seperti ayat Alkitab yang di awal telah kita baca, seseorang di saat menemukan harta yang terpendam, maka orang itu akan rela mempertaruhkan segalanya. Jadikan Tuhan dan kerajaannya itu segala-galanya, amin. Kita harus bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan bukan karena berkat dan mujizatnya. Sekali lagi saya katakan, bukan karena berkat dan mujizatnya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun buah zaitun mengecewakan, aku akan tetap bersorak-sorai. Itu jatuh cinta. Amin. Itu jatuh cinta.
Yang kedua dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan sementara adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bagaimana kita dapat mempertaruhkan segalanya? Jangan menjadikan dunia ini, yang kelihatan ini, kerajaan dunia ini dan segala kemegahannya, segala-galanya. Amin. Agar kita tidak terjebak dalam jerat dunia ini, tapi kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Langit baru, bumi baru, kehidupan masa depan kita di kekekalan nanti. Amin. Aduh, amin. Kebenaran firman Tuhan. Aduh, saya begitu mengasihi sahabat Bapak Ibu. Saya begitu bersemangat. Ya, akhir kata, I love you all. Saya mengasihi seluruh sahabat Bapak Ibu. Saya begitu mengasihi. Karena sungguh ya, tidak ada kerinduan yang lain. Tak ada kerinduan yang lain sahabat Bapak Ibu dari saya dan keluarga melalui pelayanan kami di New Chapter ini. Ya boro-boro memperkaya diri sendiri gitu. Karena sedangkan kami juga kami berusaha terus maksimalkan diri agar pelayanan New Chapter bisa jalan, sehingga dapat memberkati seluruh sahabat Bapak Ibu. Dan setiap persembahan dari sahabat Bapak Ibu yang sahabat Bapak Ibu kirimkan melalui nomor rekening pribadi kami, itu kami pakai untuk pelayanan New Chapter, pure, murni untuk pelayanan New Chapter. Tidak ada untuk kami ambil pribadi, karena kami tiap awal bulan seperti hanya ini tanggal 1 kami udah mau beli sembako, tapi ya terbatas ya, karena juga memang masih terbatas dananya. Tapi itu kerinduan kami. Jadi nanti kami akan kasih sembako ke orang-orang yang memang perlu. Jadi ada beberapa keluarga yang kami lihat membutuhkan. Nah, itu yang kami support tiap bulannya ya, sahabat Bapak Ibu. Memang kecil karena kas kami juga masih kecil. Nanti kalau semakin besar juga tentunya akan semakin besar. Tapi kami pribadi dan keluarga terus berupaya melalui usaha-usaha kami untuk memberkati mereka melalui pelayanan New Chapter. Tidak ada kerinduan yang lain sahabat Bapak Ibu. Karena kerinduan kami, yuk sama-sama kita berkemas pulang. Berjuang serupa dengan Yesus. Berjuang serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Haleluya Yesus. Dan seperti halnya hari ini, kami telah menjalani beberapa kali puasa 40 hari, 30 hari. Semua karena kami rindu untuk mau berubah. Saya juga mengajak sahabat Bapak Ibu, mari kita pertaruhkan segalanya. Kami rela mempertaruhkan segalanya. Saya kelihatan kurusan bukan karena masalah, tapi kalaupun masalah, satu masalahnya itu mau berubah serupa dengan Yesus. Untuk itu kami mengambil bagian dalam puasa. Haleluya. Terakhir kali. I love you all. Mari sama-sama kita angkat pujian terakhir. Kemudian kita akan segera tutup. Satu hal yang harus aku pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Amin. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Amin. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi
berharga. Bapa, terima kasih atas semuanya. Pak, pelayanan ini jadi karena Engkau. Tidak terasa setahun kami lalui pelayanan ini dimulai dari New Chapter Message, Pak. Kerinduanku, kami keluarga diberkati dan sahabat Bapak Ibu yang menjadi keluarga kami pun diberkati. Ya, Yesus. Tak ada kerinduan yang lain. Melalui New Chapter ini kami rindu mau sama-sama berkemas. Bahkan kalau boleh kami meminta ya Bapak, kirimkan jiwa-jiwa yang rindu berkemas pulang. Rindu berjuang serupa dengan Yesus. Amin. Ya, Yesus. Sehingga Engkau menjadi seperti apa yang Kau inginin dalam kehidupan kami. Oh, Yesus. Aku serahkan seluruh sahabat Bapak Ibu New Chapter Family ke dalam tangan-Mu. Baik yang sering mengikuti di FB, yang sering mengikuti di YouTube, maupun ada WA Group New Chapter Tuhan. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan-Mu. Segala masalah, apapun yang mereka hadapi, sakit penyakit, Pak. Ajar mereka untuk memahami di balik itu semua apa yang menjadi mau-Mu. Dan tentunya tolong Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar. Tapi sekali lagi di atas segalanya biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang jadi. Terima kasih Bapak. Walaupun ada yang sakit berat Tuhan, ada yang divonis kanker, tumor dan sebagainya, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Setelah mereka menyadari apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sekali lagi di atas segalanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri New Chapter Fellowship kali ini ke dalam tangan-Mu. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, menggiring hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa ya New Chapter Fellowship minggu yang akan datang. Dan ikuti selalu New Chapter Message. Kiranya sahabat Bapak Ibu diberkati senantiasa. Haleluya. I love you all. I love you all.